Kan ini sekitar setahun mungkin ya. Kalau disebut nama Nabi itu terutama dalam sebutan yang resmi, Nabi Muhammad misalnya gitu kan, saya bilang sallallahu alaihi wasallam sambil, karena kan anak-anak muda itu kan kalau respect dia kayak pride gitu kan, terutama anak street lah tahu mungkin pride mereka tuh kan kayak gitu, ada kayak apa, kayak kodenya gitu, pride. Terus kalau anak-anak pantai itu gitu, kayak ketemu sama temennya, hey gitu, hey apa kabar gitu, tapi kayak kasih kode gitu, kalau hey kita bro gitu. Terus kalau mungkin anak metal apalah dulu atau ya terserah deh itu kode-kode, tapi ke Rasulullah juga harusnya kita ada kode bahwa kita respect sama Rasul. Jadi begitu nama Nabi disebutkan Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita biasakan itu di anak muda, biasakan itu di kita. Mudah-mudahan ini nanti akan suatu saat jadi trennya anak muda di seluruh Indonesia. Karena kan saya selalu bilang dakwah kita nih, dakwah pemuda hijrah sejak awal dibentuk, dakwah anak Bandung itu bukan bikin pesantren doang. Walaupun bikin pesantren itu keren banget, saya respect sama orang yang bikin pesantren. Karena saya gak mampu. Cuman ada yang juga dibutuhin selain bikin pesantren, yaitu bikin tren. Makanya karena saya ngerasa gak sanggup bikin pesantren, akhirnya saya menyebarkan pesan lewat tren, sehingga namanya bukan pesantren, pesan_tren. Itu dakwah kita ya, dakwah kita itu pesan_tren. Maksudnya apa? Pesannya itu disebarkan lewat tren. Hijrah itu kan tren yang kita bikin sekitar 4 tahun terakhir sehingga jadi sesuatu yang sangat masif di Indonesia. Yang kemudian namanya tren dia bergulir sendiri, berkembang sendiri. Tapi kita munculkan itu sebagai sebuah tren. Saya mempelajari beberapa cara tools untuk membuat sebuah tren. Nah sekarang kita coba tambahin lagi nih tren ketika nama Nabi disebutkan, kita taruh tangan kita di dada kita atau di jantung kita. Kita niatkan ini bentuk respect saya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan awalnya agak sedikit kesannya kayak dipaksain. Segala sesuatu kan gitu ya. Awalnya terkesan dipaksain tapi lama-lama itu ikhtiar kita untuk lebih respect sama Nabi, lebih cinta sama Nabi. Sehingga suatu saat nanti kita lihat anak muda di mana-mana kalau disebut nama Nabi mereka langsung, dan bukan gini, nunduk gitu, nunduk sallallahu alaihi wasallam. Jadi hormat gitu sama Nabi. Di Mesir trennya kalau ada orang yang marah, mereka bilang sallu ala nabi, berselawatlah kepada Nabi. Itu gimana pun dia marah, dia langsung minimal diam sebentar, narik nafas, terus salawat. Itu pasti. Kalau di Mesir itu yang bertengkarnya orang Muslim, itu kalau ada yang bertengkar, humar, keledai, segala macam keluar kata-kata orang Arab kan kalau pakai nama hewan itu kan keledai. Kalau kita kan itulah ya. Inisial A gitu kan. Kalau mereka kan inisial K. Keledai. Buat mereka anjing hewan yang terhormat. Jadi kalau bilang anjing loh, wah makasih ya. Kalau di Mesir soalnya anjing tuh kayak cerdas, anjing tuh setia. Menurut, ya emang bukan menurut orang Arab doang. Semua orang paham itu kan. Anjing itu pintar, anjing itu setia. Kita nyebutnya negatif karena najis kan. Padahal senajis-najisnya anjing, seorang perempuan yang berzina, udah tobat tapi ngasih minum anjing masuk surga kan, berarti dari sisi fikih emang dia najis sih, tapi dari sisi moral dia kayak bahkan termasuk salah satu hewan yang masuk surga. Anjing ashabul kahfi, walaupun gak semua anjing masuk surga. Jangan kasihan tuh ahlu surga, enggak sih. Anjing bukan ahlu surga, tapi ada anjing yang ahli surga, yaitu anjing ashabul kahfi. Ada onta yang ahli surga, ontanya Nabi Solih. Nanti masuk ke dalam kategori hayawanat dzukirat fil Quran was sunnah. Nama-nama hewan yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran dan sunnah. Termasuk anjing ashabul kahfi. Makanya orang Arab tuh kalau ngomong bukan anjing. Apalagi tambah udah anjing pakai G lagi kan. Jadi satu paket gitu kan. Anjing go gitu kan. Jadi itu kan kayak Bandung banget lah itu mah. Nah kalau di Arab udah aja keledai. Keledai sama go juga tapi bahasa Arabnya jahil. Yahmar, jahil. Jahil tuh kayak samalah kayak kita. Nah lagi marah-marah nih, humar, keledai segala macam. Terus ada orang ketiga yang pengen islah itu kayak ngedamain. Dia bilang sallu ala nabi,
berselawatlah kepada Nabi. Mereka itu karena masih respect sama Nabi, lintas mazhab. Ada yang tasawuf di Mesir itu, kalau di Indonesia mungkin Nahdlatul Ulama ya, NU, teman-teman NU ini agak-agak mirip nih. Mau dia tasawuf, mau dia haroki, kayak orang Ikhwan mungkin, atau apa, gerakan-gerakan di sana. Kalau di sini mungkin kayak Muhammadiyah misalnya. Apapun mazhab, fikih, dan dakwahnya, kalau dibilang shollu ala nabi itu sama. Udah, gue sholawatnya nggak gini, nggak, sama aja. Udah pokoknya sholawat. Mau sholawatnya pakai sayyidina, mau sholawatnya nggak pakai sayyidina, itu nggak disoal. Ya shollu ala nabi, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Enggak gitu caranya, nggak gitu kan? Ngapain juga di rame-ramein caranya. Yang penting sallallahu alaihi wasallam, mau sayyidina atau nggak sayyidina. Yang jelas ada satu hal yang saya lihat orang Mesir itu sisi positifnya. Kita nggak mau ngobrolin sisi negatif karena semua orang pasti punya, semua culture pasti punya. Positifnya tuh orang Mesir, gimana pun dia nggak sholat, kalau sama Nabi itu dia respect. Gimana pun dia nggak sholat, kan nggak semua orang Arab juga sholat kan. Ada yang di Masjidil Haram aja ada yang nggak sholat pas orang lagi sholat, kan siapa? Askar kan, petugas gitu. Dia malah berdiri depan Ka'bah, sholat depan dia tuh gini-gini. Kenapa dia nggak sholat? Ya askar, lagi tugas. Yang jelas nanti dia pasti sholat. Nggak mungkin juga askar itu dipilih yang non muslim. Biar nggak ganggu waktu sholat gitu kan ya. Jadi pas kita sholat, gue emang nggak sholat sih. Nggak mungkin juga karena nggak boleh masuk soalnya. Jadi intinya gimana pun mereka amal solehnya masih irit, masih minimalis. Tapi kalau sama Nabi mereka respect. Jadi kalau udah dibilang shollu ala nabi, diam sebentar. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, mulai lagi. Tapi tetap ada cooling down walaupun beberapa detik. Sebagiannya berhasil udah gitu beres, sebagiannya ngelanjutin bertengkar. Ada bahkan sekali doang saya pernah lihat rame bertengkar.